وعلى الخلق أجمعين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhu ankum. Dan yang kedua daripada kebinasaan berkawin itu, yaitu singkat ia daripada mendirikan dengan hak ahlinya, yakni tiada kuasa ia menyempurnakan bagi hak ahlinya itu. Ya. Jadi dia nggak bisa didik bininya, nggak bisa nasehatin bininya yang benar, nggak bisa unjukin jalan yang benar kalau dia salah. Ah, ini binasa kalau begini. Perempuan itu mesti dituntun. Terus. Dan tiada sabar ia atas tabiat ahlinya. Yang tiada muwafaqah dengan tabiatnya. Jadi tabiat dia, tabiat bininya nggak akur, dia pegal, dia kesel, bercerai. Nggak bisa, kita mesti tuntun dia. Dia emang orang kasar, akalnya cuma satu. Kita yang laki-laki yang cukup punya otak, jangan ikut marah, aturin, lembutin, nasehatin, lempengin, gitu kalau dia bengkok. Nabi larang keras sekali, keras sama perempuan nggak boleh. Perempuan itu dijadiin di Quran dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok. Wa ja'alna minha zawjaha, baru wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kami telah jadikan tuh si perempuan dari rusuk Adam yang kiri. Nabi bilang dia jadi dari barang yang bengkok. Kalau kau kerasin patah. Kau sabar ngadepinnya. Jangan dipukul, jangan digebuk, jangan dianggap merendahin dirinya. Enggak. Memang tabiatnya begitu. Terus. Dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang disakiti oleh ahlinya itu. Iya dia. Kalau dia nggak kuat binasa deh. Dia bercerai. Padahal itu waktu datang godaan begitu, itu ganjarannya dari Allah Ta'ala kalau dia sabar. Besar benar, besar banget pahala. Jadi biar dia aja yang marah, kita jangan. Kita cuma marah sama dia kalau dia lawan agama. Itu nggak ada jalan. Itu kalau itu nggak keras, kena itu. Tapi bukan pemukulan, nasihat itu keras. Larang jangan terulang 2 kali. Apalagi kalau dia ngomong sama laki lain. Inti lihat, itu wajib diomelin. Dialamkan sama sekali.
Sebab gerak-gerik dia semuanya ditanggung lakinya. Mau jalan nggak ada izin, bapaknya dia mati atau emaknya, lakinya bilang lu jangan pergi, haram dia ngelawat maknya. Begitu. Nah itu kalau lawan syariat baru bisa. Kalau rewel dia, masak kurang bagus, diam aja, kurang garam lu aja yang tambahin berapa susahnya sih. Keasinan enak, kata gitu. Itu saya lihat sendiri kerjaan ulama itu masih saya kecil. Terus salah-salah begitu, benar aja udah gue yang salah habis saya. Saya kalau ziarah ke Jawa dulu, biarin, asal jangan mati. Ke rumah kiai-kiai, itu ditemuin sama keluarganya, sama Gusmo, ya ditemuin. Banyak orang alim dulu di Jawa dulu, sekarang nggak tahu saya. Saya sakit puluhan tahun, saya biasanya sampai tahun pergi. Terus. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yudai'a man ya'ulu. Cukup 3 kali. Berdosa besar sekali seorang laki-laki tinggalin tanggungannya, yaitu anak bininya, sampai telantar. Ini hadis. Kalau sekarang ditinggalin. Terus. Artinya, memadailah dengan seorang itu durhaka, maka bahwa menghilangkan ia akan hak orang yang wajib atasnya nafkah. Ya. Itu ditinggalin, dikasih makan kagak. Termasuk tuh salah satunya yaitu jamaah yang suka nginep di masjid itu apa namanya? Jamaah tabligh. Itu yang ikut ngadu sama saya ke rumah, jadi saya tahu. Dibilang urusan anak bini itu hal yang tanggung, ikut aja. Wah haram, itu orang jahil itu. Lu tabligh apaan? Nginep di sana, nginep di sini. Memang dalilnya ada, tapi yang mana? Kalau udah selesai urusan, anak udah gede-gede, semua punya penghidupan, lu ada ilmu, lu mau jalan jauh nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada nggak bisa. Terus. Waruwiya anal harib min iyalih bimanzilatil abad al harib al abik. Diriwayatkan dalam hadis, orang yang lari ninggalin anak bininya nggak tanggung jawab sama seperti budak lari dari tuannya. Sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, sampai itu laki balik sama bininya. Budak juga begitu, nggak diterima. Terus La tuqbalu lahu salatun wala siyam puasanya nggak terima hatta yarji'a ilaihim, sampai dia pulang. Orang yang baik sayang sama keluarganya, hadirin. Kalau orang gila digebugin orang bininya. Kalau orang yang baik-baik nggak mungkin. Dia akan sayang betul. Terus artinya
Diriwayatkan oleh setengah ulama bahwa orang yang lari daripada ahlinya itu pada menempati hamba yang lari daripada tuannya, yaitu tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima puasanya hingga kembali kepada mereka itu, Dari besarnya dia punya dosa itu. Terus yakni kembali kepada ahlinya. ya. Sebab dosanya gede. Banyak orang sekarang dia tinggalin bininya, anaknya kelaparan, banyak. Terus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa man yaqsuru 'anil qiyam bihaqihinna wa in kana hadiran wa huwa bimanzilati harib. Sekali lagi, Wa man yaqsuru 'anil qiyam bihaqihinna, artinya orang yang masak buduin anak bininya, wa in kana hadiran, sekalipun dia hadir di situ, dia nggak lari, fa huwa bimanzilati harib, sama dengan dia tinggalin anak bini. Dia tinggal di situ, dia nggak kasih belanja, dia nggak kasih makan, anak nggak dididik. Wah, ini sama orang yang bawa yang ngilang sama. Bimanzilatil harib, pokoknya beginilah, keluarga kesianin, sayangin. Kalau orang salah itu dari bayi udah ditangisin, dimintain hidayah, dimintain taufik, dimintain sama Allah unjukin jalan yang betul. Sebab yang bisa kerja dia baik cuma Allah, nggak ada yang lain. Ulama, wala malaikat, wala nabi, wala rasul, wala semua nggak bisa. Orang itu jadinya baik dengan Allah, jadinya nggak baik dengan Allah. Jadi Allah Ta'ala saja deh. Nah itu dicium anaknya, dipeluk, didoain, ditangisin sama Allah. Itu nggak ada sudah. Ulama dulu gitu, makanya anaknya saleh semuanya. Karena bapaknya saleh. Ini diajarin nonton, diajak ke tempat-tempat musik. Wah, semalam di televisi itu musik di Surabaya. Kayak ziarahin kutub banyak. Itu kerjaan haram semuanya. Lu siang nonton di TV nggak apa-apa, cuman sia-sia waktu aja. Tapi kalau beli karcis masuk, itu yang dilaknat. Haram. Gituan laku. Allah bilangin orang mukmin wa wa'adin lahwi mu'aridun. Orang mukmin dari kerjaan sia-sia berpaling jauh. Dia tahu waktunya sebentar di dunia. Dia isi dengan ibadah, dia isi dengan ta'ah, dengan zikir, dengan salawat, dengan tilawah sama dan salawat sama Nabi SAW. Tapi kalau orang jahil enggak, gitu-gituan ditonton hura-hura. Saya lihat, bukan kalau saya nggak lihat saya nggak ngomong. Saya lihat semalam iblis itu kumpul, itu digiring sama iblis itu. Itu musik semuanya Arab. Illa tabal, udah. Terus artinya, dan barang siapa singkat, yakni tiada kuasa daripada mendirikan dengan hak mereka itu, dan jika ada ia hadir sekalipun, maka yaitu seperti orang yang lari daripada ahlinya. iya, dia tidur di situ sama bininya sama-sama, cuman nggak diurusin. Dia nggak mau tahu tuh anak. Itu di mana dia punya hati kayak apa itu kerasnya. Anak kandung
Itu kalau bahasa Arab bid'ah. Minhu, sepotong daging, bid'atul lahmin minhu. Daging dia di situ adanya. Dagingnya sendiri nggak diurusin. Gitu. Ya kalau dia mengaji, kemudian dapat petunjuk dari Allah, ya enggak. Mati-matian dididik anaknya. Dibawa ulama yang saleh-saleh, dimintain doa. Begitu. Orang dulu semua begitu, anaknya dibawa. Hati kormainya itu kormai, saya sih kagak mau ya. Bukan martabat saya itu. Anak bayi disuruh kasih makan yang pertama yang manis, madu atau korma. Itu dia nggak makan tuh bapak. Dia pergi ke rumah ulama, orang yang saleh. Ulama itu yang gigit, nanti bekas dia dikasih anak sampai begitu halnya. Supaya dapat mutasil berkahnya dari dia ke anak. Itu gak ada orang punya pikiran begitu sekarang. Habis sudah. Emang agama ini bikin hari, bikin turun. Nabi bilang, la taqumu sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat gak bakal diri sehingga manusia semuanya jahat. Nanti orang baik mati duluan, gak ngalamin kiamat. Ya'ti 'ala an-nasi zamanun ma baqiya al-Qur'an illa rasmuh. Nanti datang satu zaman, ma baqiya al-Islam illa ismuh. Tidak ketinggalan Islam, tinggal namanya. Wal Qur'an illa rasmuh. Quran tinggal tulisannya. Islam tinggal namanya. Islam tapi zina. Islam tapi nodong. Islam tapi rampok. Islam mabuk. Islam judi dan seterusnya. Itu. Nanti bakal zaman tuh hampir semuanya begitu orang. Jaga hadirin diri, sayang. Nabi bilang jangan lupa. Kalau sahabat disuruh malu sama Nabi. Qalu nahnu nasta'i min Allah 'azza al-haya ya Rasulullah. Kita malu dengan sama Allah, tidak begitu kata Nabi. Kalau kau malu betul-betul, jaga kau punya kepala. Itu di dua matamu, itulah matimu. Mati sekarang di sini adanya. Prihatin kau punya diri. Saben pagi subuh tuh, lihat lubangnya, lihat dibalikin, lihat disusun sama papan, kemudian diuruk. Itu diperintah begitu sambil tidur. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa rabba Sayyidina Muhammad sallam ajirni minan nar. 3 kali. Tidur ngadep kiblat kayak mayit. Kalau udah kelihatan polos semuanya pol, baca itu. Baru kamat salat subuh itu tiap hari. Perut Nabi suruh jaga, hati-hati perut kau tuh. Dan apa yang ada di keliling perut, awas. Itu maknanya 2. Jangan masukin makanan haram, jangan zina, karena di bawahnya ada kemaluan. Nikah dulu, pegang tangan walinya atau wakil dari walinya, sama 2 saksi yang adil, baru jadi bini, baru sah. Baru Allah Ta'ala bilang tidak malu lagi. Perempuan yang salihah itu hati kakinya nggak bisa dilihat. Tapi kalau udah nikah dia telanjang depan lakinya nggak apa-apa. Dicabut sama Allah itu malu. Malah dia nyengir begitu. Nah, ini kan aneh. Kalau kita pakai receh, tapi kan enggak terjadi.
Tapi sama yang lain tetap malu itu dikasih sama Allah. Kalau dia mukmin, dia bakal nunduk kalau jalan, dia nggak berani lihat laki lain. Terus. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala, fahadhi afatun amah aidan. Ini juga binasa yang umum. Nih, yang disebut tadi, artinya banyak yang terkena manusia ini di masalah ini. Terus, wa in kanat duna umumil ula lam yaslam minha illa hakimun aqilun. Sekali lagi, pelan-pelan. Wa in kanat duna umumil ula lam yaslam minha. Artinya yang pertama walaupun lebih banyak, ini yang kedua, tapi tidak kena. Lam yaslam. Tidak ada yang bisa selamat kecuali hakimun aqilun, orang yang bijaksana dan orang yang punya akal sempurna. Allah Ta'ala cuma bilang boleh telanjang itu dalam Al-Quran illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah itu boleh telanjang gepeng berdua dah gitu. Ame bini sama budak dah berdua aja tuh. Itu juga awam. Kalau ulama yang salihin, dia kurung bini sama laki jadi satu dalam selimut. Dia ikut fi'ilnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena malu sama malaikat, malu sama jin yang lihat. Jadi kalau tidurin istrinya dia kurung dalam satu selimut ketutup yang tebal, lo mana nyanggup? Lo kalau nggak telanjang lo nggak pernah penasaran masih gitu kalau. Yang benar itu Imam Syafi'i bilang lihatnya ma baina surra wa rukbah. Jangan dilihat dari surra ke atas, pusar ke atas lihat, pusar ke bawah jangan lihat. Itu Imam Syafi'i bilang. Kalau lo kan enggak, lo mau pereksek kayak pereksek koreng, masih korengan kan gitu. Itu halal semua nggak apa-apa, cuman nggak ada adab gitu. Biar jelas nih, adabnya nggak ada. Batasnya itu. Perempuan haid juga boleh berbicara. Dia nggak punya bini manatuk lagi haid, boleh, tapi tutup dari pusat ke bawah. Atasnya cium, peluk, boleh. Tapi ditakutin man hama haulil ima yushiku ayyaqafi. Siapa orang muter-muter di pinggir sumur dikhawatirkan terpleset nyebur. Tadinya ditutup, ada tanggung nih udah begitu. Itu yang jadi dosa besar. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jangan kau deketi istrimu kalau lagi haid, awas kata Allah Ta'ala. Dia itu jijik kotoran. Fa'tazilun nisa, kau nyingkir dari perempuan. Nah, itu. Wala taqrabuhunna, jangan kau deketi dia hatta yatuhurna, sehingga itu haid berhenti.
Itu had berhenti belum cukup. Fa idza tataharna, itu Imam Syafi'i takwil. Fa idza tataghassalna, kalau istrimu itu udah mandi baru kau tiduri. Setengah ulama enggak. Tapi kalau Imam Syafi'i nggak boleh. Mandi dulu. Kalau punya duit pakai minyak wangi apa ya, gue nggak mau ngomong kotor lah. Jadi rame, jadi kayak sandiwara ntar. Baru tidurin. Terus. La yaslam minha illa hakimun adilun hasanul akhlaq. Yang bagus perangainya. Siapa yang bagus perangainya? Yang malu sama Allah. Sebab yang larang Allah, yang jadiin dia Allah, dia ikuti itu. Dia malu sekali berbuat yang Allah larang. Terus. Basirun bi'adatin nisa. Dan dia melihat dengan mata hatinya adat perempuan itu kan rebek. Saleh doak-doak, saleh teriak-teriak. Itu dia basir, sangat melihat. Jadi dia maafkan, nggak dimarahi bininya, enggak. Dia ngomong apa kek, katain apa kek, enggak dia nggak ngamuk. Nah ini orangnya tertentu. Kalau kawin sama buaya, lain lagi ditabokin loh. Kedebuk udah. Terus. Saburun ala lisanihinna. Oh, kata Imam Ghazali, amat sabar atas cacian lisannya, lidahnya yang jahat itu. Sabur itu penghabisan udah. Sebab nama Allah 99 yang paling akhir ya sabur. Kalau Allah sabarnya nggak ada kehinaan. Jadi ini alim nih, orang yang saleh ini sabar banget, diapain aja, diam aja udah. Terus. Waqafun anittiba'i syahwatihinna. Waqafun anittiba'i syahwatihinna. Dia Berhenti nggak ngikutin atas kemauan syahwat perempuan itu. Ini bukan urusan lima, permintaannya, apanya. Makanya duit, bukan ajaran lo pelit. Banyak orang yang hadir biar baik sama bini, tapi jumlah nggak boleh tahu. Itu ulama punya fatwa itu. Tidak dapat duit 1 miliar, 10 miliar, diem aja, jangan bilang. Nah kalau orang dongok di Jakarta, gajinya dibilang. Langsung gajian di store sama bininya. Ini mam, itu bodoh tuh. Besok kalau dia ribut, kan jadi dia punya wibawa, dia punya kehormatan, jatuh. Dia sahabat bulan dapat duit 5 juta. Dia cekcok sama bini, kan banyak ngomong lo 5 juta, begitu. Tapi kalau dia nggak tahu, selamat kita. Kata pantun Arab bilang, ya sahibal ma la tukhbir bi jumlatin walau li ahlin in ra'au kasratan damau ala talabihi wa in ra'au qillatan fi a'yunihim saghura. Hei orang yang megang duit, jangan kasih tahu istrimu jumlahnya. Kalau baiknya, baik banget, diminta apa nih? Berlian, beliin. Kalau ada duit jangan pelit. Cuman jumlah itu wibawa, harga diri kita. Kalau dia tahu, habis. Jangan banyak ngomong 3 juta, digituin.
Jadi ini ajaran Rasulullah luar biasa. Dididik kita ini benar-benar wajib sayangin bini, itu wajib sayangin anak. Tapi kalau hidup ada ibunya, ibu duluan. Ibu masih hidup, itu nomor 1 sama bapak. Bini nomor 2. Nabi bilang man faddala zawjatahu ala ummihi wa huwa mal'un wa la yaqbalu minhu sarafan wa la adla. Benar Nabi SAW. Barang siapa berani lebihkan istrinya dari emaknya, itu orang terkutuk, kata Rasulullah. Semua ibadatnya ditolak, haji, puasa, sembahyang nggak diterima. Sebab emak itu nomor 1. Tapi kalau orang nggak ngaji, dia bisa belain bininya. Itu bahayanya. Kenapa? Bininya bisa kasih yang emaknya nggak bisa kasih. Hurrimat ummahatukum, panjang tuh di ayat, ada 14 dalam Quran yang nggak boleh dinikahi. Nah jadi dia dapat dari bini, ya kan? Kecil emaknya deh. Masa emak mau ditidurin, kan gila. Sekarang ada orang tidurin emak. Emak sableng, anak sableng. Jadi kalau ada emak, awas. Man dakhala yadahu ala ta'amin lazizin duna walidayhi haramallahu ta'amul jannah. Orang laki mana aja kalau bawa makanan tinggal sama ibunya dalam rumah, makanan itu enak, dia berani taruh tangannya di makanan itu sebelum ibunya sama bapaknya, diharamkan makanan surga dia. Kalau dia kan nggak ntar bekasnya dikasih emak juga. Ada lagi yang dia baca majalah, giliran nih, emak nyuci di belakang. Mak kandungnya yang gersek. Ini anak neraka ini. Itu Nabi Sulaiman waktu Nabi Yakub datang alaihi wassalam sama bininya, dibawa sama anaknya yang 9. Itu begitu Sulaiman lihat, dia turun dari singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Kedudukan kerajaan itu diganti sama Sulaiman, duduk di bawah, ibu bapaknya di atas kerajaan itu. Itu orang mukmin. Ini enggak anak dibakar sama bini, dimaki-maki maknya. Di sini sih nggak ada, mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak ada yang gitu, jauh dah. Di bawah jauh di kutub, saudara. Cuma hati-hati. Kalau nggak mengaji, nggak duduk, nggak campur, nggak tahu. Itu dilawan. Maknya dimaki, dia berani. Yang gosok bininya. Itu bisa jadi isi neraka pasti. Dia kata lagi, maklum lulu, gua mana itu? Begitu. Coba kalau perempuannya ngaji, lakinya ngaji, rukun. Emang Nabi yang suruh.
Doa ibu sama bapak itu buat anaknya gomul. Pasti gomul. Ibunya sholat nggak tinggal apa biar yang ketentangan dapat. Bini juga yang salihah doain lakinya dapat. Kalau yang semerautan enggak. Terus. Harisun 'alal wafa bihaqqihinna. Hah? Harisun 'alal wafa bihaqqihinna. Dia jaga betul dengan jaga yang sempurna hak-haknya. Harisun kan sin. Haris. Dia serakah. Jadi jangan sampai bininya salah, dididik sampai masuk surga tuh bini. Nabi bilang ayyama imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannata. Perempuan mana aja mati, lakinya berdiri bicara saya ridho sama engkau di depan mayitnya, pasti masuk surga kata Rasulullah. Tapi laki yang bilang nih, dijamin benar itu. Terus. Yataghafal an zalalihinna. Hah? Yataghafalu an zalalihinna. Lalai berarti atas terpelesetnya jalan perempuan itu jangan sampai terjadi. Ini yang nyerong, yang di kantor, yang di ini, yang udah macam-macam berubah-ubah, tukar-tukar, gantian. Sekarang ini zaman. Terus. Wa yudari bi'aklihi akhlaqahunna. Dan dikata yugali ya. Wa yudari bi'aklihi akhlaqahunna. Artinya, Ya. maka kebinasaan berkawin ini am pula, umum pula. Umum juga yang tadi sudah dibilang itu terus. Jika ada ia kurang am daripada kebinasaan yang pertama. Yang pertama kurang, banyak yang pertama, kalau yang pertama hampir kebanyakan orang begitu. Itu pun tiada sejahtera daripadanya, melainkan orang yang hakim, akil, yakni orang yang alim, akal, bijaksana betul. Terus, yakni orang yang alim akan ilmu hikmah yang memberi manfaat di dalam akhirat, itu baru bisa. Terus, lagi mempunyai akal yang sempurna, iya. lagi baik perangainya, Iya. lagi mengetahui dengan mata hatinya dengan adat perempuan. Tuh dia tahu tuh adatnya, makanya nggak diomelin. Emang adatnya rame-rame begitu, jadi nggak bisa ente taruh tangan ente pukul dia, nggak boleh. Memang adatnya dia begitu. Nah kita kuat dengerin, nggak kuat jalan, udah. Berapa susah aja sih. Kalau kita jalan tinggal dia berdua tembok, nah